Ya, shalom, selamat malam. Saudara, kita mau belajar kebenaran firman pada malam hari ini, ya. Buka bersama dengan saya Injil Yohanes pasal 6 ayat ke-35. Saya tidak tahu sampai di mana kita akan dibawa pada malam hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, tapi yang saya tahu satu hal saja yang indah, bahwa apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, apapun berita yang Tuhan sampaikan, isi hati Tuhan yang suruh diajarkan kepada umat Tuhan, itu untuk kebaikan kita. Ya, padahal kalau kita perhatikan Tuhan sudah nyaman di surga kok, betul? Ya, ada malaikat-malaikat yang senantiasa memuji Dia. Ya, kalau Dia tidak usah ngurusi manusia, ini lebih nyaman loh hidupnya Tuhan itu, betul? Iya dah? Dia cuma ngurusi surga aja, tidak usah ngurusi kita, Dia lebih nyaman, saudara. Ngapain Dia ngajar kita yang sulit diajar? Ngapain Dia mau didik kita yang tidak mau belajar? Ngapain Dia tegur kita yang keras hati, betul? Tapi ternyata Tuhan itu suka, ya saudara. Ya, makanya itulah namanya kasih yang tidak berkesudahan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia katakan kasih yang tidak berkesudahan. Kalau terjemahan bahasa Indonesia katakan unfailing love. Ya, kasih yang tidak pernah gagal. Ya, jadi tidak pernah gagal sama sekali. Dia terus mengasihi, nggak pernah macet, nggak pernah stop, saudara. Walaupun yang dikasih banyak stopnya, saudara. Ya, kalau dibikin melarat dia stop mengasihi Tuhan, dibikin kaya dia stop mengasihi Tuhan, dibikin sedang-sedang dia ngeluh, saudara, sehingga bingung. Amin. Iya dong. Kalau penghasilan sedang-sedang terus-terusan ngeluh. Amin. Penghasilan kurang, katanya dikasihi, mana buktinya? Amin. Pengasihan berlimpah, hilang, nggak butuh Tuhan. Jadi kalau saudara lihat ya, kalau saudara pernah nonton film Bruce Almighty itu, saudara bisa mengerti. Ya, waktu tiba-tiba dia bisa mendengar segala macam permintaan umat manusia, dia stres sendiri, saudara. Ya, karena dia minta ini, pergumulan ini, dia stres ya. Kan selama berapa minggu Bruce Almighty itu dikatakan ketemu sama Tuhan. Ya, terus ya, saudara tahu enggak film Bruce Almighty sih? Iya tuh, tahu tuh. Saudara, ternyata enggak mudah, betul? Ruwet loh, saudara. Ini mau gini, kasih panas, kepingin hujan, kasih hujan, kenapa hujan? Maunya panas. Ruwet manusia ini, saudara. Amin. Makanya Tuhan menetapkan musim ada musim panas. Musim panas enggak usah ngeluh, memang itu musim panas. Ya, nih musim hujan juga enggak usah ngeluh, memang musim hujan gitu loh. Betul? Jangan cari perkara musim panas minta hujan, hujan minta panas, ini ruwet memang ya. Baik, sekarang kita lihat kebenaran ini yang sudah bawa bersama dengan saya, sudah ketemu ayatnya. Demikian bunyinya, saudara, ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Ya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara, kalau saudara dan saya sekarang perhatikan ayat ini, ya, kita akan masuk ke ayat 29. Ya. Karena kita akan melihat di ayat-ayat ini, saudara, ya. Sekalipun orang-orang ini yang adalah pengikut Tuhan, sudah ikut Tuhan selama 3 hari, dan mereka dalam kondisi lapar pun, mereka dalam kondisi kehabisan bekal makanan pun, mereka tetap ikut Tuhan. Ternyata ikut Tuhan tetap itu pikirannya tentang makan. Dan ketika Tuhan mengajar mereka tentang makanan yang lain, mereka tidak bisa terima, saudara, karena pikiran mereka cuma makanan jasmani. Jadi di sini saja kita bisa melihat, saudara, ya, orang-orang ini kan ikut Tuhan sebelumnya sudah beberapa hari sebelumnya kan sudah dikasih makan oleh Tuhan nih. Ya, nanti saudara buka di ayat sebelumnya kan, terus dia cari Tuhan, kejar Tuhan sampai di Kapernaum, saudara. Ya, saudara yang pernah ke Israel tahu Kapernaum dan lain-lain. Ya toh, makanya perlu ke sana, saudara. Ya, tapi ke sana enggak usah banyak foto-foto. Ya, mau beritahu saudara, ya. Kenapa walaupun itu tanah disebut tanah perjanjian Tuhan, tapi tanah itu bukanlah tanah yang super subur, saudara. Ya. Kalau saudara pergi musim panas, saudara akan lihat dari Yerusalem saudara turun ke Yeriko, tidak ada satu batang pohon. Ya, tidak ada sejumput rumput. Sekiri-kiri kanan saudara lihat itu semua batu tok. Ya, cuman karena Tuhan mengaruniakan mereka kecerdasan, Tuhan mengaruniakan mereka itu intelijensi yang luar biasa, kondisi seperti itu mereka bisa rubah. Saudara, ya, makanya kalau ada hamba Tuhan bilang, kalau kita dari terus masuk Israel beda sekali tanahnya. Oh iya beda, kenapa? Karena mereka bekerja untuk merubah kondisi tanah itu, bukan karena tanah itu sangat subur. Ya, seperti dulu saya waktu bawa grup ke Israel, terus ada hamba Tuhan juga ikut grup kita, karena dia punya grup gak cukup orang, jadi dia digabung ke kita. Terus bawa
bawa laptop. Saudara, ngapain ini bawa laptop? Mau ke Israel mau apa-apain? Mau KKR apa mau apa gitu loh. Ini caranya nggak ada KKR. Terus guide-nya jelaskan, dia bantah, saudara. Saya sampai geleng-geleng. Saya tanya, Bapak sudah berapa kali ke Israel? Ini baru pertama kali. Nek, lu baru pertama kali terus lu ngomong apa? Lu sendiri tumben dateng. Lu sendiri nggak tahu habis dari sini kemana. Lu nggak tahu WC-nya di mana. Lu nggak ngerti. Training sih. Ikut orang sih berapa kali. Ngerti baru bawa orang. Kan baiknya cerita, saudara, kita kan masuk kota Yerusalem. Dia cerita, ya waktu perang tahun 67. Ini dulunya wilayah Yordan. Sekarang direbut oleh Israel pada perang tahun 67. Dia nyeletuk, kapan pernah Israel perang sama Yordan? Bayang no. Sarjana teologi tidak ngerti sejarah. Kan tahun 67 itu terjadi perang. Israel merebut wilayah Yerusalem Timur. Dulunya itu wilayahnya Yordan masih. Dia bantah kapan katanya. Waduh. Masanya diam aja tidak enak ngomong. Sama hamba Tuhan tidak enak di depan jemaatnya. Sok pinter. Saudara. Ya, terus pergi kemana lagi? Itu Tuhan merubah roti itu. Bukan di sini tempatnya katanya. Pusing saya, saudara, kok pinteran dia. Ya, pergi Israel tumben. Lagi grupnya dia nggak cukup orang, gabung ke grup saya, bikin rusuh terus di grup, saudara. Ya, namanya kita di Israel itu makanannya makanan Timur Tengah. Ngomel. Kenapa kok makanannya gini terus? Kenapa nggak Chinese food terus? Ya kalau mau Chinese food terus pergi tur ke China sana. Wih, stres saya dibikin, saudara. Ya, kan ada orang-orang itu ingin mengalami baptisan Yordan. Ya itu cuma simbol tok lah, ya wis lah ndak apa-apa lah nyemplung sana gitu loh. Direkam filmnya bawa pulang, yang penting kamu udah pernah dibaptis di Yordan. Itu kan cuma simbol, enggak usah baptis ulang. Ya cuma orang seneng-senengan. Ngamuk, saudara. Tak melok semua. Lihatin dari. Lah ini kan cuma namanya tur. Ya sudahlah mereka mau sewa $6 toh. Saudara, ya toh masuk apa untuk jubahnya, terus mandi pakai air panas itu kan $6 waktu itu. Ya sudahlah, kenapa? Ya, namanya ini tur bikin seneng-seneng, bukan berarti harus baptis ulang di Sungai Yordan supaya lebih manjur, enggak. Ya, akhirnya berhari-hari itu sudah terus-terusan bikin kacau, sudah enggak tahan saya, saudara. Terus saya ambil mic dari tour leadernya, saya ngomong. Saudara-saudara, saya ini sebelum jadi hamba Tuhan, saya tour leadernya Fayat Tour. Kalau saudara sering dulu ke luar negeri tahun 80-an tahu yang nama PT Fayatur itu terbesar kalau untuk Indonesia. Ya, guide-nya jelasin bantah terus. Pintaran dia, saudara. Ya, sampai saya kan Bapak berapa kali jadi baru tumben loh, kok tumben sok pinter tuh. Saudara, kan saudara tahu versinya Tuhan Yesus itu kuburannya kan di Israel itu ada 2. Itu 2 versi. Saya jelasin sama pesertanya, saudara. Itu menurut Katolik di sini. Ini tempatnya Tuhan Yesus waktu itu ditaruh di sini untuk wangkitnya. Ini bukit Jolutanya yang sekarang dilapisi emas semua itu. Terus kita pergi ke tempat yang satu lagi dulu. Nah, ini katanya menurut yang Protestan ini guanya. Jadi ada 2 versi. Yang kita harus jelaskan memang ada 2 versi. Gitu, jangan menurut saya ini pasti loh, kok tahu? Sampean sudah lahir waktu itu tahu Tuhan Yesus di situ. Kata ruwet. Sampai makanya saya kalau pergi Israel, ya, saya bilang enggak usah gabung sama pendeta lain, mohon. Saudara, ya. Kenapa ya kadang ruwet gitu. Ya kadang dikasih tahu loh, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu nih mau belanja, ojo belanja di daerah sini. Kenapa? Karena terus terang kami pembina rohani pun dapat komisi. Ya, tour leader dari Indonesia dapat komisi, guide lokal dapat komisi. Saya tahu tempatnya, jadi waktu diajak jalan, masuk aja yang sekitar sini. Udah gitu aja, pokoknya ngumpul tepat waktu. Ya itu kita harus jujur, saudara, kita ini pergi Israel itu bisnis yang besar loh, dapat duit wakeh. Komisi dari travel itu per kepala terserah kita maunya minta berapa $100 per orang. Itu kita yang nentuno. Terus dari travel juga kita dikasih lagi per hari duit. Terus dari komisi mereka belanja di tiap absat juga kita pendeta dapat. Apalagi kok dia beli berlian, gede dapatnya. Ya kadang-kadang ya Tuhan. Itu saudara ya tapi begitulah. Ya, makanya orang rajin sekali pergi ke sana. Saya sampai pernah ketemu pendeta yang 100 kali ke sana. Iya, saya ketemu dia pas di Mesir di gereja gantung. Pas saya masuk gereja gantung, bawa rombongan pasien. Loh, orang dari kota Anu semua saya kenal karena kita pernah buat persekutuan doa di kota itu, saudara. Udah saya serahkan karena jauh. Ya. Saya bilang sama siapa ke sini? Oh, sama Pak Anu. Loh, Pak Anu terus.
Pak Anu itu terus bolak-balik bagi Israel. Karena kalau satu grup saja, saudara, kita dapat sekian puluh juta itu minimal. Jadi enak bolak-balik sekian puluh juta daripada khotbah orang juta sih sekali khotbah. Akhirnya pendeta itu sudah mati, saudara. Ya, padahal usianya sama seperti saya, menghabiskan devisa negara. Jadi kalau memang belum pernah monggo pergi, tapi jangan terus-terusan pergi sana terus. Banyak negara lain juga perlu dikunjungi. Saudara misalnya pergi ke mana, Selandia Baru, saudara akan lihat ada sebuah gereja kecil sekali, paling segini besarnya di tengah sungai. Ya, itu dibangun oleh the first settlers. Jadi orang-orang yang pertama kali orang-orang Eropa yang tinggal di Selandia Baru, itu gereja sampai sekarang masih ada di tengah sungai, saudara. Ya, bagus, indah. Ya, jadi perlu pergilah sejauh-jauhnya. Amin. Ojo sampai tiap Sabtu Bandungan. Oh. Seindah-indahnya gunung di Bandungan. Amin. Banding sama yang bersalju, ya toh, di Eropa, yo indah juga. Amin. Loh, saya ngajar saudara pakai uang loh, saudara, bukan simpen uang. Katanya Tuhan Yesus segera datang. Saudara tumpuk uang untuk apa? Apa malaikat bilang, koperin kita bawa. Begitu kita dipanggil sama Tuhan, semua ditinggalkan. Paling dikasih jas sama istri yang ditinggalkan. Ya, pakai jas, Pak. Ini pakai bawa Alkitab. Amin. Papa kan jarang baca Alkitab. Jadi nanti baca terus dikekal kepada kekal. Terus istrinya nangis, Pak, kenapa kau tinggalkan aku? Andai kata suaminya bisa jawab, betul? Loh, kehadiranku juga kan tidak berarti bagimu. Nah, ini kita lanjut hal itu, saudara. Iya loh, saudara, masalah rumah tangga ini emang ruwet ya, cinta tidak menyelesaikan segalanya. Cinta tidak membuat kita bisa tetap saling mengasihi. Tidak bisa loh, saudara. Bisa cinta tetap membuat kita tetap perhitungan. Aku ngalah berapa kali, dia berapa kali. Lo hitungan loh, saudara, bikin tabel dapat kredit. Amin. Iya dah. Dia pakai uang berapa, aku cuma boleh pakai segini. Hitungan loh, saudara. Terus dijawab, ya kan aku yang nyari. Kamu cuma pakai, jadi kamu boleh pakai sedikit loh. Hitungan itu debat kreditnya tetap ada. Padahal dulu pelajaran hitung dagangnya goblok sekali. Masih SMA. Tapi begitu nikah, hitung dagangnya tidak pernah salah. Akurat 100%. Aneh tuh tiba-tiba punya pengurapan begitu, betul? Iya. Jadi yang sadar-sadarlah. Amin. Yang merasa jangan tersinggung tapi berubahlah. Amin. Tersinggung membuat kita marah dan tidak berubah. Amin. Jadi sekarang yuk ayat ke-29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ketika mereka sudah dikasih makan, sekarang Yesus dijadikan idola. Saudara dan saya perhatikan. Ya, jadi yang pertama, mereka ikut Tuhan 3 hari dan mereka kehabisan bekal, kemudian Tuhan bilang, jangan suruh mereka pulang, kamu kasih makan sih. Betul. Mereka sudah teruji dalam kekurangan sesaat secara materi, secara makanan mereka kehabisan, tapi mereka masih tetap ingin ikut, saudara. Ya, berarti apa? Saudara dan saya ini, walaupun saudara dan saya sudah teruji di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, di dalam kesusahan, tetap ikut Yesus. Belum tentu mau naik ke tingkat selanjutnya, belum tentu mau melanjutkan etape perjalanan selanjutnya, belum tentu mau, saudara, bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Mereka kekurangan loh. Tuhan bilang, jangan suruh mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Ini benar-benar kelaparannya nemen, saudara. Jadi, lihat di sini. Mereka sudah pernah mengalami kekurangan. Tapi mereka tetap ikut. Ya, kita banyak pasti pernah mengalami yang namanya kurang, ya tetap percaya Tuhan. Namanya pas-pasannya tetap ikut Tuhan. Tetapi ada etapa selanjutnya yang bukan hanya sekedar sesudah kurang dicukupkan. Bukan sesudah lapar dikasih makan. Bukan sesudah kiri dibikin sugih. Sugih dibikin lebih sugih lagi. Bukan. Saudara, kenapa? Tuhan mau ada fokus yang berbeda. Ada motivasi yang berbeda. Ada tujuan yang berbeda. Saudara lihat di sini. Ya, mereka ikut Tuhan Yesus ke Kapernaum, ya, dan mereka ketemu Tuhan Yesus di rumah ibadat. Jadi, mereka sudah teruji dan mereka pergi rumah ibadat.
luar biasa toh, sama dengan kita toh. Amin. Pergi rumah ibadat, betul? Bukan hanya, maaf, rumah ibadat bukan hanya gereja ya, persekutuan juga ibadat ya. Betul. Doa bersama keluarga juga ibadat. Amin. Mengasihi istri, bikin senang dia ibadat. Amin. Loh iya tuh. Loh. Apa ibadat itu cuma pergi gereja? Dah gitu nama ibadat, dengar firman. Loh enggak. Ya, tadi saya sudah sampaikan di radio, orang yang dengar peraturan-peraturan itu seperti orang yang pergi kerja, pakai seragam, pakai sepatu, seperti aturan di tempat kerja, jam kerjanya. Tapi sudah dia sampai, dia harus kerja, bukan terus sampai sana seragam kerja, pergi sebelahnya cerita-cerita, berita terbaru, betul. Nah, kita pergi ibadah, terus sesudah kita pergi ibadah apa? Kita taat toh, dalam arti minggu pergi. Sudah kita pergi terus kerjakan apa? Sesudah itu kita diajar ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, ketika kita nikah kan itu hitungannya benar-benar selalu balance, tidak ada yang terlupakan. Amin. Salahnya dia misalnya, dia bikin salah masih sekian kali, Pak. Loh, bisa dapat sekali ingetannya, betul? Bahkan mungkin bulannya, tanggalnya, betul? Dia ngomongin saya begini loh, Pak. Wih, kayak rekaman, bener-bener rekaman, betul? Betul? Loh, kata demi kata persis, bahkan nadanya persis. Amin. Kalah alat rekam saya, amin. Betul apa ya? Kadang-kadang begitu kan? Saudara, lihat di sini makanya. Ya. Ketika mereka sudah lapar tetap ikut Yesus, Yesus kasih makan. Sekarang kejar lagi Yesus. Nah sekarang Tuhan mau mereka ini karena kejar Yesus. Saudara lihat, karena masih terus mau beribadah, terus mau belajar, diajar. Tetapi ketika mereka diajar, mereka nolak. Saudara tahu kan kisah di pasal 6 ini, 5.000 orang yang ikut Yesus, sekarang ikut dia, terus ketemu di Kapernaum, sekarang habis ditegur, minggat semua. Berarti apa saudara? Kita ikut Yesus mungkin teruji dengan kekurangan. Kita tetap ikut. Kita tetap pergi ibadah. Tetapi seringkali kita tidak teruji di dalam pengertian yang lebih dalam. Kita tidak teruji dengan perubahan motivasi. Kita tidak teruji dengan perubahan pengertian tentang Tuhan. Pokoknya tetap aja pengertiannya sama. Tuhan ngerti saya lah, saya tidak bisa doa. Loh. Terus tapi bisa minta. Oh bisa kalau minta. Amin. Doa enggak bisa saya doa. Minta bisa, amin. Saudara bisa bayangkan ya, saudara jadi orang tua, anak enggak mau dengar omongan saudara, anak enggak peduli saudara, anak enggak mau tahu hati saudara jengkel, enggak kesel, enggak sama dia, pokoknya dia minta uang aja taunya, minta tunjangan karena dia anaknya saudara, jadi saudara secara moral harus kasih tunjangan terus dia. Seneng dong? Seneng? Enggak kan saudara? Pokoknya engkau Tuhan saya, engkau Allah saya, engkau Bapak saya kasih. Masalah saya tumbuh, enggak tumbuh, saya ngelawan, enggak ngelawan, saya berubah, enggak berubah. Engkau Bapak saya, kewajiban dan keharusan pelihara saya. Amin. Amin. Agak diam. Ya kami aminkan di hati Pak. Saudara, ini masalah ya saudara. Ya. Makanya Tuhan katakan apa? Ada pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Lihat saudara. Ketika mereka ikut Yesus, pengertian mereka apa? Ya ini yang bisa peduli kami. Kami lapar dikasih makan. Ya ini yang kami perlu. Yaitu yang memenuhi kebutuhan kami, yang memperhatikan keadaan kami. Ini yang kami perlu. Seringkali Kristen kan begitu. Betul. Makanya saudara, kita tidak ada pelayanan konselan, konseling. Kalau dulu saya belajar memaklumi kenapa enggak semua orang sudah dewasa rohaninya hanya datang cari Tuhan, cari pengajaran. Banyak orang hanya datang cari solusi, banyak orang hanya datang cari doa. Jadi saya maklumi ya sudahlah masih ada pelayanan doa, masih ada konseling. Tapi kemudian bertahun-tahun saya selalu melihat pola yang sama, yaitu datang susah begitu agak lega minggat, datang susah agak lega minggat, datang susah agak lega minggat. Sehingga, wah kalau gini terus kita tidak bisa toleransi. Kenapa? Karena kita beranggapan mereka belum dewasa, mereka butuh waktu untuk diajar terus, ya kita masih ada pelayanan-pelayanan begitu. Tapi hasilnya tetap sama. Karena kenapa? Belum ada paradigm shift. Ya, shifting of paradigm, perubahan paradigma. Lihat saudara, mereka ikut Tuhan, lihat saudara, lihat. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus. Jadi mereka ikut Yesus ini bukan masalah mereka percaya kepada Yesus, bukan masalah percayanya. Masalahnya Yesus itu perhatikan mereka, masalahnya Yesus itu lapar kasih makan mereka, gitu aja intinya. Bahkan kasih makan sampai sisanya banyak.
Saudara bisa bayangkan orang kelaparan, begitu ketemu makanan kan ganas. Amin. Betul apa ya? Ganas. Kalau ketemu makanan, orang lapar sekali ya. Coba saudara keliwat haus ketemu minum. Wih, betul? Iya. Tapi lihat. Jadi mereka ikut Tuhan ini tidak ada urusannya dengan percaya Tuhan atau tidak. Urusannya cuman Tuhan bikin mujizat untuk menjawab mereka. Tuhan mereka lapar, Tuhan kasih makan. Itu aja masalahnya. Tidak masalah sama percaya. Cuma masalah Tuhan menjawab mereka. Jadi lihat, kita juga seringkali ikut Tuhan bukan karena kita percaya benar-benar sama Tuhan. Cuman berharap Tuhan urus kita, jawab kita, tolong kita. Itu toh masalahnya. Masalah percaya berbeda loh saudara. Coba kalau saudara dan saya namanya percaya. Kalau namanya sebuah perusahaan orang ini dipercaya. Berarti apa? Bosnya bisa santai-santai, betul? Bisa tinggalkan, betul, perusahaan itu berminggu-minggu karena ada orang Bosnya enggak stres kira-kira uang saya dicuri, enggak, betul? Kalau orang Tapi kita seringkali lihat. Ya, kita disebut percaya Tuhan tapi Tuhan enggak bisa percaya kita karena selalu bikin Tuhan stres. Betul? Loh iya apa ya? Dikasih berkat enggak dibagi, amin. Saya enggak ngomong untuk hamba Tuhan loh. Untuk keluargamu sendiri seringkali enggak kok. Betul. Loh, kan seringkali ketika pelayanan, saya kan sering saudara, bahkan yang banyak yang hadir di sini saya nggak tunjuk. Tiba-tiba Tuhan ngomong, belikan anakmu ini, belikan anakmu ini. Itu Tuhan ngomong. Berarti selama ini ditunda-tunda terus. Yang Tuhan setuju dia nggak mau berikan. Alias dia nggak mau bagi berkat itu buat keluarganya sendiri. Kenapa kalau buat anak, buat istri tidak dibagi? Hanya untuk gereja dan pendeta baru dilipat gandakan. Kalau untuk istri tidak ada janji Tuhan, begitu toh? Coba kita berubah pola pikir, saudara. Jangan berpikir, kalau saya kasih istri saya kasih anak saya, Tuhan tidak janji lipat ganda. Kalau saya kasih ke hamba Tuhan baru lipat ganda. Nah, ini ngawur, saudara. Kalau engkau berikan istrimu, engkau bisa dapatkan tidak lama kemudian baliknya. Baliknya apa? Dia lebih sayang, lebih cerah wajahnya, lebih ngurusi engkau, lebih ngurusi keluargamu, kau langsung dapat. Betul? Dia lebih tidak banyak ngomel, tidak cici-cuit. Kalau kau berikan kami, kau dapat apa? Doa. Belum tentu manjur. Bapak kok gini ngomongnya? Iya. Doa juga tergantung orang yang didoakan. Jangan berpikiran, oh kalau hamba Tuhannya hebat, semua doa pasti terjawab. Enggak juga, tergantung orang yang didoakan. Kalau dia layak, kalau dia menurut Tuhan oke, dijawab. Nendang. Saudara mau buktinya? Saya buka ayat-ayatnya. Tuhan bilang apa? Sekalipun Ayub, sekalipun Samuel berdoa, aku tidak mau jawab. Loh, coba bayangkan. Kenapa? Tergantung juga orang itu sendiri, bukan hanya kita. Tergantung hamba yang mendoakan. Salah, saudara. Ya, makanya kalau ada hamba Tuhan bilang, wah ini hamba Tuhan yang luar biasa, punya hubungan khusus dengan Tuhan, orang pilihan Tuhan, orang aku tidak percaya. Ya kata kamu, kami hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, hamba Tuhan yang ini orang kerasukan tidak bisa dilepaskan. Satu orang tok kerasukan tidak bisa dilepaskan. Katanya pilihan Tuhan, orang kerasukan tidak bisa lepas, setannya tidak dengarkan dia loh. Katanya hebat. Ini terbukti, ini benar, ini kisah nyata, bukan ilustrasi kok. Ayo bukti loh. Orang tuh tetap kerasukan lah, tengking terus tidak bisa keluar setan. Katanya pilihan Tuhan, gombal. Jadi kembali ke sini. Ayo. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Pekerjaan yang Tuhan suruh yaitu percaya. Percaya apanya sekarang? Gitu loh saudara. Iya kan? Jadi perubahan percaya dari cuma Tuhan yang diharapkan ngurusi ekonomi, Tuhan yang ngurusi makan minum, Tuhan yang ngurusi kekurangan kita. Sekarang menjadi lebih percaya Tuhan yang mau mengubah kita. Kita seringkali cuma urusan sama Tuhan cuma masalah jasmani. Masalah nek sudah mati tidak ada satupun yang dibawa ke surga. Ya dah paling dibawa ke liang kubur. Misalnya jamnya yang dia paling sayang, udah kasih papa pakai katanya. Iya toh? Betul? Lah biar jamnya super mahal, papamu juga tidak mungkin bisa noleh lihat jam berapa. Amin. Nah, sudah pedot itu selesai. Tidak mungkin dia bisa noleh jam berapa ya. Tidak mungkin. Amin. Ya tuh nih dia bisa noleh gitu, saudara kuburkan itu pembunuhan. Betul. Saudara, tak mungkin.
Jadi apa? Lihat di sini. Tuhan mau kita percaya dalam arti Tuhan tuh kita percaya apa? Dengan cara lebih percaya dengan bagaimana? Merubah pola pikir kita. Dari hanya sekedar penolong, yang mengasihi kita, yang peduli kita, dari yang mengadakan yang kita butuhkan, yang kita perlukan, semakin berubah. Makanya di ayat di bawahnya kan tadi yang kita baca. Akulah roti hidup. Dia mulai ngomong apa? Oke, kamu sudah pernah menderita buat aku, kamu kelaparan tetap ikut. Terus aku kasih makan karena aku kasihan. Tapi bukan sampai aku kasihan toh, aku mau melanjutkannya mengubah engkau. Kan begitu. Kita sering kali tidak. Tuhan pokok tolong ekonomi saya. Tolong anu saya cepet tolong. Tuhan bilang, nah, aku memang akan pasti tolong. Tapi aku ingin kamu berubah. Tidak usah ngomongin berubah dulu Tuhan. Itu tidak penting. Ini paling penting. Aku kepepet. Saya mau sampaikan sama saudara. Selama saudara dan saya tawar-menawar dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah dituruti Tuhan. Ketika saya diproses Tuhan, saya selalu tawar-menawar dengan Tuhan. Ya. Awal tahun 90 ketika Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan semua. Saya tawar-menawar. Saya bilang tidak Tuhan. Tidak. Saya mau tinggalkan pekerjaan sesudah saya selesaikan sekolah komputer saya. Setelah saya jadi programmer. Sehingga kalau saya tinggalkan pekerjaan, mungkin saya bisa buka sekolah komputer. Tuhan bilang tidak. Tidak, saya bilang, saya butuh masa depan Tuhan. Saya butuh sebuah jaminan tentang masa depan. Saya terus tawar-menawar, terus saya mengajukan usul demi usul dengan alasan manusiawi sekali. Semua kita butuh makan. Dan tidak ada satupun yang dituruti Tuhan. Ya, begitu banyak saya tawar dari mulai sampai saya selesai Tuhan sekolah ini programmer. Ya sudah, kalau ngotot terus-terusan tidak ganti lagi. Tuhan, saya minta tabungan sih. Masukkan dulu uang banyak di tabungan saya. Supaya saya bisa enak hidup, supaya cukup hidup saya. Jangan pelihara saya hari demi hari. Saya minta tumpukan dulu untuk sekian ratus tahun ke depan. Supaya saya damai sejahtera, tidak rumumet. Dan tidak dituruti juga oleh Tuhan, saudara. Saya kasih syarat lagi yang lain. Tidak dituruti. Kasih syarat. Ternyata Tuhan itu tidak bisa kita ajak negosiasi. Jadi saya ajar saudara seperti ini karena saya sudah mengalami mencoba nego dengan Tuhan dan gagal. Jadi kalau saudara coba-coba nego, saya percaya Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Berarti sama gagalnya. Ya? Tolong ini dulu Tuhan, nanti saya sungguh-sungguh. Tolong ini dulu supaya saya lega, nanti saya akan sungguh-sungguh doa. Sekarang aja doanya masih amburadul, apalagi besok kasih lega, betul? Betul? Betul. Agak diam. Saudara. Ya, makanya tadi saudara lihat. Ya, Tuhan bilang, supaya kamu melakukan kehendak Allah, yaitu percaya kepada Dia yang diutus. Kalau seorang diutus pasti membawa sesuatu, entah itu pesan, perintah, apa, mesti ada. Betul. Jadi, saudara dan saya ini ikut Yesus, jadi pengikutnya Yesus, tapi terus-terusan pengertiannya masih cuma Tuhan suruh ngurusi, yaitu Tuhan ini 3 hari belum makan. Jawablah. Betul. Apa salah? Kan saya memang cuma masalah makanan ini. Masalah yang paling basic dari hidup itu kan masalah makan minum. Tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita terus-menerus seperti itu, ini salah. Makanya kalau saya dengar orang khotbah, saudara-saudara yang ikut Tuhan, Tuhan akan kasih semua. Setan. Enak Tuhan kasih semua. Betul. Tuhan Yesus saja ketika dia doa 3 kali dijawab sama Allah Bapa, ya aku kabulkan, begitu. Dijawab. Waktu di Taman Getsemani, apa kemudian Bapak katakan, baik anakku. Begitu? Tidak dikabulkan kan? Anak yang paling nurut aja ada yang tidak dikabulkan. Apalagi yang tidak pernah nurut. Coba lihat kiri kanan, katakan iya. Kita mau belajar logis, saudara. Tadi saya sampaikan di radio. Orang yang terlalu dimanja biasanya tidak sukses. Ya, saudara baca artikel demi artikel keluarga yang gagal menegakkan disiplin di keluarga, itu biasanya anaknya tidak sukses. Terlalu banyak, saudara, yang bisa dibuktikan. Ternyata, saudara, orang yang begitu dimanjakan itu gagal. Dikasih fasilitas yang mestinya mereka sukses dengan fasilitas yang luar biasa, justru fasilitas itu membuat mereka terlena. Jadi
Ingat, spoil, that spoils, kata orang barat. Memanjakan adalah merusak. Jadi saudara dan saya kalau selalu kan minta dimanja, amin. Nggak usah doa sungguh-sungguh diadakan, amin. Nggak usah bahkan minta sama Tuhan, Tuhan harus ngerti dan kirim, amin. Nggak usah bertekun, Tuhan harus cepat kasih, amin. Itu semua memanjakan. Saya sudah benar Pak, saya keras sekali sama anak saya. Kenapa? Karena hidup saya dulu keras loh. Itu bukan saudara sayang, itu namanya saudara peluncu anak. Betul? Loh kita kuliah dulu kan gitu. Kita masuk, kita dipeluncu sama yang senior. Kita jadi senior, kita peluncu yang junior. Itu prosesnya. Amin. Makanya saudara tetap dikuliahkan, tidak tamat tak? Itu loh. Halo? Papa dulu cuma dikasih uang 50.000 toh. Ya zaman dulu 50.000, jangan samakan sama sekarang 50.000, amin. Zaman dulu cuma ada 10 ribuan paling besar, zaman sekarang 100-an ribu. Zaman dulu saudara masih muda, sepeda motor berapa ratus ribu rupiah toh. Betul, zaman sekarang hampir 20 juta, jangan samakan. Saya masih SMP ingat saya dibelikan sepeda motor. Honda Bebek itu 415.000 harganya yang baru di dealer. Jangan usah melanjutkan penderitaan kepada anak. Halo? Halo? Terus tidak usah bangga cerita penderitaanmu kepada anakmu. Kenapa? Karena penderitaanmu itu juga bikin anakmu tidak bahagia, malah menderita karena kau ingin anakmu juga merasakan hal yang sama. Saya Yusuf Pak, kerjanya nyimpen berkat. Sampai istri saya sakit hati Pak, saya bilang nanti aja kita belum kaya, masih banyak orang lebih kaya dari kita. Halo? Saya lihat, saya punya ini aja. Nanti kalau saya lihat saudara, ada yang langsung kok lihat saya. Ya kan orang kalau disinggung itu kadang-kadang peka, men. Jadi kita harus hati-hati. Lihat sini aja, lihat iPad aman. Jadi lihat, inilah pekerjaan bahwa engkau percaya. Ya, percaya apa saudara? Tuhan sekarang mulai ngajar akulah roti hidup, betul? Betul? Selama ini kamu fokus hanya roti yang hari-hari kau makan. Sekarang ayo bicara mulai tentang kekekalan. Ayo mulai bicara tentang kekekalan. Roti yang akan membawa hidup Makanya sekarang kita berubah karakter supaya kita boleh masuk surga. Kita berubah karakter supaya bisa bergaul sama Tuhan. Karena kalau dari bumi aja tidak suka bergaul sama Tuhan, masuk surga bosen saudara. Dari bumi aja kita tidak tertarik sama dia, apalagi bersama dia. Amin. Bayangkan saudara aja sama saya nikah karena sama-sama tertarik. Amin. Kadang-kadang duduk bersama tidak bisa. Cinta aja rasanya bisa bosan bersama, apalagi tidak cinta. Amin. Loh, agak diam. Tadi kan saya sampaikan di radio. Ya banyak orang percaya itu level 1 pengemis. Cuma ikut Tuhan untuk minta. Dia kasih pun untuk minta lagi lebih banyak. Dia cuma bisa minta. Saudara. Yang kedua penakut. Kenapa? Saya tidak takut berbuat dosa karena saya takut masuk neraka. Neraka apinya panas. Ada tempat yang super gelap. Jadi bukan karena dia cinta Tuhan, cuman karena takut dimasukkan neraka. Dia ingin masuk surga bukan karena memang ingin bertemu dengan Tuhan. Karena cinta, namanya cinta pasti ingin bertemu. Karena cinta menimbulkan rasa rindu. Yang pernah jatuh cinta, pasti ada rasa rindu. Amin. Ada yang diem, saya kok enggak. Nah ini enggak normal. Ya, saya cuma merindukan. Nah ini hartanya, saya kok merindukan. Nah itu, kok belum mati-mati ya Pak? Banyak orang lebih cinta hartanya daripada keluarganya. Fakta, jangan bilang enggak, saudara. Loh ini kisah nyata, saudara. Kita laki-laki ini mesti banyak bertobat, saudara. Benar, kita laki-laki ini mesti banyak ukuran kita tidak seperti ukuran Tuhan. Tapi kita rasa ukuran kita sudah melebihi ukuran Tuhan. Sudah Tuhan, sudah Tuhan bilang belum, sudah Tuhan. Loh, pakai ukuran yang mana? Kisah nyata. Tapi saya ketemu satu orang laki-laki yang luar biasa dari Jawa Tengah. Istrinya sudah 3 tahun di ICU di Singapura. Dia tetap menjaganya. Saya ketemu waktu saya masuk ke ruangan itu. Dia jaga istrinya. Saya tanya udah berapa lama? 3 tahun Pak. Terus gimana? Memang tidak ada harapan hidup. Semua alat bantu saja. Terus saya bilang, kenapa tidak dibawa pulang Pak? Saya takut kalau dibawa pulang di jalan dia meninggal. Ditungguin terus saudara. Laki yang luar biasa. Saya bilang kagum sama laki. Saya bilang enggak Pak, biarkan dia di sini. Itu ruang VIP loh, 1 kamar sendiri loh saudara. 3 tahun di Singapura.
Saudara bisa bayangkan berapa puluhan miliar dihabis. Tapi dia tetap tunggu. Enggak, jangan dibawa pulang. Takut nanti di pesawat dia meninggal. Cinta bener-bener. Jadi jangan cinta cuma cangkem. Modalnya maaf, satu bungkus pecel bisa ngomong manis-manis 1.000.000 kata. Dia buktikan dia cinta istrinya. Saya tanya kenapa Pak? Tidak dibawa pulang. Nanti takutnya meninggal di jalan. Memang tidak ada harapan sembuh menurut ilmu kedokteran. Tak apa-apa, ditungguin terus yuk. Berapa miliar saudara? 3 tahun. Dan itu ruang bukan bangsal rame sendiri di dalam ruang. Dia rela berkorban buat istri. Coba sekarang yang masih hidup, yang istrinya sehat ini sudah berapa banyak berkorban? Halo? Sudah berapa banyak? Korban perasaan sedikit aja tidak bisa. Amin. Korban uang sedikit hitung-hitung. Amin. Amin. Kalau engkau hitung kau gaji pembantu aja dari seumur hidupmu itu loh, 24 jam jadi pembantumu, betul? Kasih kau anak dan segala macam, betul? Itu berapa biaya sebenarnya, amin? Amin? Tapi tidak pernah hitungan gitu kan? Amin? Agak diam. Cara, kisah nyata. Ya, itu yang saya kagum laki-laki yang begitu luar. Nah, biarkan aja pasien daripada bawa pulang nanti kalau karena kondisi semua alat bantu terus naik pesawat mungkin mati. Tetap dirawat. Coba. Gimana cari laki model gitu? Betul? Betul, banyakan begitu beranak aja sudah mulai dikasar-kasarin, bahkan belum beranak ada galak-galakin namanya. Apalagi sakit, betul? Halo? Agak diam lagi. Ini baru kita pulang dah kalau udah main. Kisah nyata. Terus waktu saya berdoa, Tuhan, kenapa ibu ini koma dan tidak kau sembuhkan? Kenapa sampai begini? Ternyata saudara, dia adalah anak yang paling tidak dicintai oleh ibunya. Saya katakan sama suaminya, maaf ya Pak, istri Bapak Tuhan bilang luka batin kepada ibunya. Betul Pak. Mamanya paling benci sama dia. Semua disayang, ini yang paling dibenci. Jadi dia hidup dengan luka batin yang tidak pernah sembuh. Kau ingin anakmu baik, perhatikan juga kelakuanmu kepada dia. Ketika dia luka batin, itu bisa membuat banyak sekali problem di dalam hidupnya. Makanya kalau kita bilang, orang tua jangan membangkitkan kemarahan anak, jangan bikin dia luka batin. Ibu itu luka batin terlalu parah kepada ibunya. Sesudah dia menikah pun tetap perlakuan ibunya kepada dia tidak berubah. Menjadi anak yang dibenci oleh ibu. Dan bukan karena dia salah, bukan karena apa, tapi dari kecil sudah ciong sama ibunya. Jadi orang tua, hati-hati sikapmu sama anak. Luka yang dia derita itu bisa mengakibatkan banyak. Banyak juga ketika mereka bisnis mereka gagal, ketika mereka kerja apa mereka tidak berhasil. Karena ada luka yang terus-menerus belum pulih. Kalau saudara baca di kitab Imamat pasal 20 berapa itu 21, ya. Orang yang berkedal dan berkurap tidak boleh dekat Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya katakan penyakit scabbard dan scurvy. Scabbard itu penyakit yang diakibatkan kurang vitamin C sehingga kulitnya retak-retak. Gampang luka, gampang berdarah, kulitnya kering dan bersisik. Jangan buat anakmu menjadi sangat sensitif dengan luka batin yang kau buat. Yang kedua, yang dikatakan scurvy itu adalah bekas luka yang tetap berbekas. Seperti keloid. Ada luka yang terlalu dalam. Sehingga walaupun itu sembuh, tapi bekasnya masih tampak di kelakuan, di pikiran, di sifat karakter, di hati. Ya, saya ketemu satu orang juga di dalam sebuah pelayanan. Dia maju ke depan, dia katakan, Pak Asen tolong doakan saya. 8 kali saya buka usaha, 8 kali saya gagal. 8 kali buka usaha, 8 kali habis. 8 kali buka, 8 kali nol. Kita doa. Ternyata Tuhan bilang, dia dikutuk bapaknya. Saya tanya dia,
Maaf saya katakan, Pak dulu masih kecil nakal ya? Iya saya emang agak nakal. Papa pernah enggak ngomong yang, oh ya sering, yang kasar-kasar. Termasuk juga ya, kamu enggak mungkin jadi orang. Beneran enggak jadi orang, 8 kali usaha bangkrut. Jadi orang tua hati-hati. Ya hati-hati dengan perkataanmu. Apalagi bilang, kamu kalau enggak ada papa. Ya beneran kau mati besok dia enggak ada jadinya. Habis dia. Karena kau sudah bilang kalau enggak ada papa kamu enggak berhasil. Kau enggak, bener besok kau mati dia ambles. Karena kau udah kutuk dia. Hati-hati dengan kuasa ada. Jadi kembali ke sini. Mereka hanya ikut Yesus karena masalah. Mereka rasa mereka diperhatikan. Mereka rasa Yesus peduli mereka lapar dan kasih makan. Bahkan makannya sampai sisa 12 bakul. Jadi ikut Yesus hanya untuk masalah-masalah itu tok. Tuhan tidak senang orang ikut dia cuma masalah putar-putar di situ. Tuhan bilang, ayo sekarang aku ada roti hidup. Kenapa? Dan Yesus bicara tentang hidup kekal. Yesus bicara tentang sesuatu yang lebih berharga dari sekedar diperhatikan, sekedar diberi. Yaitu menikmati kekekalan bersama Tuhan. Kalau saya ngomong gini kadang-kadang itu abstrak sekali buat banyak orang Kristen. Realitasnya kita masih banyak masalah, Pak. Ya kenapa kita sangat banyak masalah? Karena fokus kita tetap pada keinginan kita, bukan pada kehendak Tuhan. Sehingga ketika Tuhan ngomong tentang hal-hal yang itu, mereka semua minggat. Betul, mereka semua nolak. Saudara, percaya Yesus tidak hanya boleh berhenti sampai Yesus peduli. Yesus mengadakan. Tapi percaya Yesus juga sampai percaya Dia menginginkan kita bersama Dia dalam kekekalan. Dia ingin kita hidup bersama dengan Dia, tidak terpisah lagi. Karena di bumi kita bisa ikut, tapi juga kemudian mati bisa terpisah. Karena kita ikut tapi tidak berubah. Kita ikut tapi tidak percaya sungguh-sungguh. Untuk membuat kita sampai pola pikirnya berubah lebih dewasa, itu dia butuh waktu kelewat lama. Terus berapa lama lagi dia harus butuh waktu sampai kita mau berubah. Tapi Pak, saya tetap punya masalah dengan kebutuhan sehari-hari. Saudara, selama kita terus-menerus hanya berkutat dengan masalah yang kita hadapi, prioritas doa kita tetap itu saja. Kita tidak mengalami terobosan doa. Tidak usah ngomong breakthrough untuk omong kosong. Terobosan doa ketika orang mengubah prioritasnya. Dari yang dianggap itu yang paling penting. Sekarang apa yang paling penting menurut Tuhan itu yang paling penting. Itulah terobosan doa. Semua kita punya kebutuhan, saudara. Ya, tapi ketika kebutuhan itu menjadi nomor satu, terutama keinginan yang menjadi nomor satu, maka kita tidak akan pernah bisa mengutamakan Tuhan. Ingat, orang yang mengutamakan Tuhan, diutamakan Tuhan. Itu kata Alkitab. Tuhan membalas aku menurut perbuatanku. Kita utamakan Tuhan, Tuhan utamakan kita. Ayo berubah. Jangan hanya ingin Tuhan peduli, urus. Tapi yang lebih penting itu adalah lebih mengerti maunya Tuhan. Urusan selanjutnya adalah yang Tuhan urus. Itu lebih ngerti maunya Dia. Berubah, motivasi ikut Tuhan. Bukan hanya untuk keuntungan materi, kekayaan, kemakmuran, duit lebih banyak, aset lebih bertambah, dan lain-lain. Lihat saudara, kalau saudara dan saya masih tetap hanya mengutamakan materi, masih hanya pokoknya ikut Yesus karena Yesus perhatian sama kita, beri kita, urus kita, ada ujian yang lain lagi yang harus kita hadapi dan kita tidak akan lulus. Yang kau punya sekarang kecil, Tuhan bisa kasih lebih banyak, tapi kenapa Dia tidak kasih lebih banyak? Ketidaksetiaan. Kenapa tidak setia? Fokus cuman kepada materi. Nanti dikasih lebih banyak, pasti tidak kuat. Dikasih lebih banyak, pasti salah pakai. Dikasih lebih banyak, pasti berhenti setia. Dikasih lebih banyak, pasti kembali ke kehidupan semula. Kenapa nggak bisa ditambah? Ya memang Tuhan tidak bisa percaya kita. Karena kalau Tuhan percaya, Tuhan malah stres. Saudara bisa bayangkan percayakan perusahaan kepada orang yang tidak bisa dipercaya, stres nggak?
Saudara tambah pergi, tambah bingung. Dia bagaimana? Dia curi enggak? Dia gimana sekarang? Tambah stres. Amin. Lebih baik saudara pegang sendiri. Amin. Ya Pak ya. Coba bilang kiri kananmu, ayo kita jadi orang yang bisa dipercaya. Dah? Oke. Jadi sudah selesai jam 9 kurang. Kita mau bubar. Ya, kita mau berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, kalau enggak ada sudah jelas. Ayo sudahlah, beralih dari motivasi cuman seperti itu. Ya, saya enggak diperhatiin Tuhan, enggak diurus Tuhan, saya enggak diberi Tuhan. Udah berhenti urus itu. Tuhan bilang burung di udara aja dia beli. Itu apa lagi gitu loh. Cuman ya itu ketakutan kita, kurang duit takut, kurang doa enggak takut. Amin. 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 Coba lihat kiri kanan. Kurang duit takut, kurang doa tenang. Tidak doa tenang. Amin. Halo, doanya tuh. Betul. Kita mau banyak berubah, saudara. Ingat, kalau hal yang sampai hidup kekal pun Tuhan siapkan, apalagi yang hidup sementara tidak sampai 100 tahun di muka bumi. Yang sampai kekal pun sudah disiapkan. Coba bayangkan, saudara. Untuk masa waktu yang sekian lamanya kala itu dia sudah siapkan, apalagi yang tidak sampai 100 tahun ini loh. Cuman kita tetap memikirkan yang begitu singkat itu terus. Makanya iblis itu Tuhan bilang apa? Ular. Ular itu apa? Perutnya terus kena bumi. Tidak bisa lepas dari bumi. Betul? Tidak bisa nangkap, terpisah. Empel terus di bumi. Hidup orang percaya yang cuma ngurus perutnya tok itu loh. Itu kayak ular. Semua kita butuh uang. Tidak ada orang tidak butuh uang. Tapi selama uang yang menjadi kepalanya kita, uang jadi Tuhannya kita, maka terlalu banyak hal yang terhalang dari hidup kita. Terlalu banyak tidak bahagianya kita. Nah, sekarang mulai, saudara, ya, pakai uang itu dilos-los gitu loh, amin. Pakai uang itu dilos-los, jangan. Dipakai, nikmati. Lah sekarang coba, mumpung gigi masih utuh, makan yang bisa dimakan. Betul, nanti sudah giginya habis makan steak. Nah susah sekali diajak makan steak. Betul, ngunyah tidak bisa. Amin. Amin. Loh ya apa ya? Kita ini kan masih mumpung lengkap giginya. Tidak terbatas bisa makan. Jangan nanti udah giginya habis minta makan yang gitu-gitu. Tidak bisa. Betul, matanya sudah bular baru minta ke luar negeri. Betul. Pak ini loh menara Eiffel mana? Kok tidak kelihatan. Betul. Buat apa? Ya dah, masih bisa jalan, jangan sudah tidak bisa jalan di kursi roda baru. Ayo ajak papa pergi. Buat apa? Amin. Tapi nanti kurang Pak. Kalau Tuhan yang suruh keluarkan, betul? Kalau bendahara disuruh keluarkan. Nanti bos tinggal sisa berapa? Betul? Di kasmu berapa? Tambahin. Kita cenderung gitu toh, tidak berani pakai, minta Ya Tuhan bingung. Amin. Amin. Makanya saudara dan saya ini perlu vegeta rohani. Masuk tidak bisa keluar. Masukkan lagi tidak bisa keluar. Pecah perutnya busuk. Betul. Halo? Agak diam. Tidak amin. Kita simpan terus Pak. Saudara, kalau saudara terus simpan, saudara akan kena pukulan yang berat. Paling nanti berapa habis di Singapura. Betul nggak? Ke Mount Ila, National University Hospital lah, betul nanti habis itu. Tapi bangga, betul. Saya habis di sana sekian. Kok bangga? Iya dah, kok bangga masuk rumah sakit? Enaknya kenapa? Lu Om kemarin enggak datang ibadah bulan lalu. Oh iya, saya lagi keliling 18 negara. Enak gitu. Amin. Malah saya senang kalau saudara enggak datang tapi pergi-pergi. Itu berarti saudara menyenangkan keluarga. Kok enggak amin? Cek Pak, hemat Pak. Hemat melulu. Besok Pak periksa umur saudara dan saya sudah berapa. Mau hemat sampai kapan? Amin. Amin. Nikmati. Waktu dipakai. Tuh, kalau gini diem. Aku percaya. Pakai. Sik. Allah, aku sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Pakai. Sik. Kok aminnya batal di tengah jalan terus? Halo, Pak. Mumpung istrimu masih sehat, layak didandani. Amin.
Jangan sudah keriput semua terus pakai berlian kayak nenek sihir. Ngomong masih pantas sekarang didanda. Betul. Sudah ini lipat semua kasih baju mahal. Nggak pantas. Betul, kalau udah segitu tuh kasih baju putih. Persiapan berangkat. Betul. Betul. Ya enggak? Kasih dia yang dia seneng. Betul, mau pakai gelang berlian semua nih, ada duit belikan. Nek mau beli baju mahal nih, ada duit belikan. Loh. Kesukaan perempuan apa sih? Paling perhiasan, pakaian, gitu tuh kesukaan. Betul enggak? Kesukaan laki mobil, kan lain-lain kesukaannya, betul? Ya apa ya? Ya sudah tuh pikir seneng sampai kapan sih? Amin. Sehingga waktu dia dipanggil malaikat pulang dia kesaksian. Tuhan, aku ingin juga suamiku besok masuk surga sama aku. Karena selama aku hidup sama dia happy banget Tuhan. Walaupun di surga enggak nikah, enggak apa-apa tuh kan enggak ada tuh nikah di surga. Terus enggak apa-apa, aku ingin dekat sama dia, dia baik. Jangan Tuhan kalau aku masuk sini, jangan kasih dia masuk sini Tuhan. Jangan Tuhan. Jangan. Ya? Itu loh. Halo. Ya, apalagi begitu meninggal, jangan cepat-cepat dia masuk sini Tuhan. Aduh, surga jadi tidak indah lagi dah kalau dia masuk. Ya, saya lihat dia tuh nek Tuhan. Halo. Makanya laki harus sadar. Seringkali engkau tidak dipandang oleh istrimu cuma pandang anakmu. Sering dia mau tinggalkan engkau cuma karena dia lihat anak-anak, dia tidak tinggalkan. Jadi wajahmu itu tidak layak dipandang. Dia cuma lihat wajah anak-anakmu itu. Kan jangan sok jadi laki-laki. Betul? Betul. Banyak wanita tuh seringkali bilang, kalau saya tidak ingat anak-anak, kalau saya tidak ingat anak-anak. Akhirnya wajahmu sudah tidak layak dipandang, tidak layak jual. Betul, dia tidak mandang engkau. Makanya bikin dia memandang engkau setiap kali dia pandang, nyanyi, ku pandang wajahmu, temukan kasihmu. Halo? Enak tuh lagunya kok dia nyanyi gitu, betul? Jangan, kulihat wajahmu kok kayak buto cakil. Tiap kali aku mau minta matamu mendelik, kalah itu patung reco petung. Ya, saudara-saudara, misalnya punya anak gadis belum nikah, doakan. Tuhan, berikan dia pria yang pemurah, bukan pemarah. Jadi berikan dia pria yang bukan hanya takut sama Tuhan, tetapi juga bisa nyenangkan istri. Cuma takut sama Tuhan, dalam arti takut usahanya dibangkrutkan, itu percuma. Dapat ganteng kaya tapi tidak bisa keluar duit, percuma. Betul? Lebih baik pas-pasan tapi keluar duit terus. Bikin dia senang itu juga membuat Bapa di surga senang. Memberkati dia juga berarti memberkati Bapa di surga. Halo? Halo? Nggak usah buat alasan apapun, saya mau beritahu. Tapi dia sudah banyak. Engkau sudah banyak minta, mau berhenti. Cukup sampai situ Tuhan bilang. Enggak, tetap mau lebih lagi. Betul? Halo? Halo? Kasih. Kasih. Halo? Nah, enggak ada amin. Tutup dah, berhenti. Amin, kita doa. Susah ternyata ya kalau ngomong gini nih. Cinta sih cinta Pak, tapi kalau masalah duit itu beda sama cinta. Loh, cinta itu kan ada pengorbanan. Nah, lo cuma kasih sangu istri itu bukan pengorbanan. Betul? Betul? Kita kepingin beli mobil, utamakan istri punya mobil, itu baru pengorbanan. Ya, ayo. Sekarang yang masih istrinya ada, masih bersama dengan dia. Jangan besok mati baru tiap hari kok kirimin karangan bunga. Nggak butuh dia. Amin. Lebih baik sekarang masih hidup kok kasih bunga-bunga bankmu buat dia. Amin. Amin. Itu lebih bermanfaat. Kasihlah istrimu seperti dirimu Halo? Kita doa. Bapak sudah selesai. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan di tengah-tengah kami. Mungkin ada lawatanmu secara pribadi di tengah-tengah kami, silakan. Mungkin kamu sembuhkan, kamu hibur, kamu janjikan sesuatu, kamu teguhkan. Kami tidak tahu ya Tuhan. Tetapi Engkau tahu semua apa yang kamu kerjakan di tengah-tengah kami. Engkau tahu semua kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih. Kenapa lehernya Tuhan? Ada apa dengan lehernya?
Bapak boleh hamba tahu lebih dalam sebelum kami berdoa buat leher. Leher itu kenapa? Ada sakit apa Tuhan di lehernya? Amin. Saudara, di sini ada orang yang punya masalah dengan lehernya. Ya, kadang-kadang dia ada kesulitan menelan, tapi tidak setiap saat. Kadang ada waktunya dia agak sulit menelan. Mana orangnya? Saya tidak ulang berkali-kali. Ada orang yang punya gangguan leher, mana orangnya? Tidak ada. Ingat saudara ya, selesai saya tinggal loh ya. Saya nggak mau habis itu selesai terus saya orangnya yang sakit. Saya disuruh doa leher. Adakah di sini memang orang yang punya gangguan leher? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Bapak tidak ada yang mengaku punya gangguan leher. Padahal engkau suruh hamba berdoa buat leher. Bapak, kalau itu ternyata memang keluarga mereka tapi mereka tidak tahu sama sekali, sehingga mereka tidak angkat tangan, kiranya Tuhan tetap sembuhkan. Amin. Saudara, tidak ada yang saya disuruh sampaikan lagi selain sakit di leher. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mati Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.